Oke, perkenalkan nama saya Dewerdi Prasetyo. Saya Adrian Lukman. Saya Dimas Nur Saputra. Saya Muhammad Rizky Ridwan. Kami dari kelompok 11 ingin menganalisis data time series dari PT Bank Sentral Asia periode 1993 sampai 2024 mengenai pengaruh sentimen investor, arus kas operasi, dan tingkat hutang terhadap return saham. Oke, baik. Sebelum kita melakukan analisis deskriptif, jadi kita di sini harus menyiapkan data time seriesnya dulu. Di sini kita sudah bisa lihat data time series dari PT Bank BCA dari periode 1993 sampai 2024. Jadi kalau datanya sudah disiapkan di Excel ya, kita bisa langsung masuk ke aplikasi eViews-nya. Oke, baik. Setelah masuk ke aplikasi eViews-nya, kita bisa langsung ke file, new, lalu masuk ke sini ya teman-teman. Lalu yang ini bisa kita ganti dengan yang paling atas. Di sini karena tadi di sini datanya ada 32 ya. Jadi di sini kita isi 32. Ini untuk namanya bebas sih. Di sini saya isi statistik. Oke, jika sudah diisi semua, bisa kita tekan OK saja. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung tekan quick, lalu ke empty group. Nah, jika sudah muncul seperti ini teman-teman, kita bisa langsung copy saja data yang ada di Excel tadi. Ini bisa kita paste di sini. Oke. Jika sudah seperti ini, data eViews kita sudah siap untuk dianalisis lebih lanjut. Baik, kita di sini akan melakukan analisis deskriptif statistik. Jadi pertama dari data di sini kita blok dulu Y, X1, X2 dan X3. Kedengaran gitu. Lalu kita tekan klik kanan, open S group. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita bisa tekan view, lalu ke deskriptif stats, common sample. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa lihat ya teman-teman, nilai mean untuk Y-nya 0,28, untuk X1-nya 0,32, X2 0,34, X3-nya 0,47, lalu untuk median Y-nya 0,35, X1-nya 0,38, X2-nya 0,31, X3-nya 0,91. Untuk maksimumnya di sini Y-nya 0,89, X1-nya 0,85, X2-nya 0,77, X3-nya 7,52. Lalu untuk standar deviasinya Y-nya 0,36, X1-nya 0,30, X2-nya 0,19, X3-nya 2,32. Oke, jadi beginilah hasil output dari analisis deskriptif statistik. Untuk uji normalitas akan dilanjutkan oleh teman saya Dimas. Baik, di sini saya akan melakukan uji normalitas. Pertama, kita memblok dari Y, lalu X1, X2 dan X3. Setelah itu kita klik kanan, lalu buka open dan check as equation. Lalu di sini kita tekan aja OK. Lalu kita tekan view, lalu kita pilih residual diagnosis, kita pilih di bagian histogram. Nah, di sini dapat dilihat di sini output uji normalitas tampak bahwa nilai probabilitas dari Jarkobera sebesar 0,61, yaitu lebih besar dari 0,05. Di sini berarti mengindikasikan bahwa data terdistribusi normal. Lalu yang kedua,
kita akan menguji nanti kata mana apa uji multikolinearitas. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji multikolinearitas. Pertama kita klik view, lalu kita pilih confusion diagnosis, lalu kita pilih variance inflation. Nah, di sini pada output uji multikolinearitas nilai VIF harus di bawah 10 agar model tidak teridentifikasi multikolinearitas. Tampak bawah nilai VIF X1 itu 1,11, lalu X2 nya 1,07 dan X3 nya 1,03, yang semuanya berarti di bawah dari 10. Model ini bebas dari gejala multikolinearitas. Oke, uji selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rizky. Oke, untuk uji Uji heteroskedastisitas. melanjutkan uji asumsi klasik tadi, dilanjutkan oleh uji heteroskedastisitas. Caranya dengan tab yang sama, kita tekan view, residual diagnostic, heteroskedasticity test. Di sini diubah ke geyser, lalu klik OK. Nah, ini adalah nilai output dari heterotest dengan mode geyser. Di sini bisa dilihat nilai probabilitasnya di atas 0,05 semua, menandakan data ini terhindar dari gejala hetero. Berarti ini aman ya. Untuk tambahan, tes hetero ini harus di atas 0,05. Nilai probabilitas dan nilai chi-square-nya harus di atas 0,05 untuk menghindari gejala hetero. Lanjut, uji autokorelasi. Di tab yang sama, kita tekan view, residual diagnostic, serial correlation LM test. Tekan. Di sini ada lag itu adalah tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun-tahun sebelumnya akan dites lagi. Ini kan data kita dari 93. Nah, 93 dan 94-nya itu akan dites lagi, diulang. Lanjut, nah di sini output nilai probabilitas chi-square-nya juga harus 0,05. Tampak nilainya di sini 0,52 dan model ulangin dulu. Nah, di sini output dari autokorelasi tes di atas 0,05. Tambahan lagi, nilai untuk autokorelasi tes ini harus di atas 0,05 untuk bisa terhindar dari gejala autokorelasi. Nah, di sini kan di atas 0,05 jadi aman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Adrian untuk membahas analisis regressi. Oke, untuk bagian analisis regresi saya yang akan menjelaskannya. Di sini tampak bahwa output regresi Baiklah, untuk analisis regresi di sini saya akan yang menjelaskannya. Output regresi tampak bahwa nilai X1 itu 0,165. Itu berarti artinya lebih besar dari 0,05. Untuk S2 nya itu 0,01. Jelas itu pasti lebih kecil dari 0,05. Untuk yang X3 itu 0,904, jelas itu berarti lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan X1 dan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sedangkan nilai probabilitas F statistik yang ini itu nilainya 0,02, itu berarti lebih
kecil dari 0,05. Dengan kata lain, hipotesis bisa diterima. Interpretasinya adalah yang pertama, secara parsial variabel X1 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena nilai probabilitasnya tadi lebih besar dari 0,05. Yang kedua, secara parsial variabel X2 ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y karena nilai probabilitasnya di bawah 0,05 yaitu 0,01. Yang ketiga, secara parsial variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y karena nilai probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05. Yang keempat, secara simultan X1, X2 dan X3 bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y karena nilai probabilitasnya itu karena nilai probabilitasnya sebesar 0,02 yaitu lebih kecil dari 0,05. Jadi uji koefisien determinasi atau nilai ini adjust R squared sebesar 0,215 menunjukkan bahwa 21,5% variasi dari Y dapat dijelaskan oleh X1, X2 dan X3, sisanya 78,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Oke, seperti itu saja yang bisa saya jelaskan untuk bagian saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Dewardi Prasetyo. Bang. Oke guys, jadi kita di sini mau record tugas. Cuman teman-teman kita lagi main kucing. Mana lihat dong kucingnya guys. Itu guys. Mana kucingnya woi? Kasih lihat kamera lah. Lihat kamera. Sudah ya, mati ya deh. Untuk FYI apa ya? Untuk tambahan,